Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore, halo semua. Hai Kanti, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Alhamdulillah. Puasa hari pertama, panas ya? Iya, apa? Panas banget gak sih? Kita habis Malang hujan lagi ya, panas sih? banget soalnya. Oh, Malang Oh lagi ya? panas. Iya, Ya, ya. kita baru Jadi kebetulan kayak hujan. beberapa hari ini panas banget, tapi hari ini agak cool down sih lumayan. Cuman masih Oke, gerah banget. iya, 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 Kita ngobrol kebayang. apa nih? Iya, um, judulnya sih kita ngobrol tentang endometriosis dan Oke, restrukturisasi kampus ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan oke, diri dulu kali ya. Evi, kenalin oke. diri, nama, sekarang bekerja di mana, Yap. kemudian kemarin sekolahnya apa gitu ya, di mana, di kampus Mm-mm. apa, programnya apa gitu, bidang studinya apa. Mungkin cerita tentang riset Oke, sedikit juga boleh, baru nanti masuk ke oke, topik endometriosis ya. Oke, silakan. oke. Ini kayaknya pertama kali gue live ever apa namanya semenjak punya Instagram. Jadi makasih ya Gak apa-apa. ngajakin live. Host ya, There's always virtual first time host. toss. Iya. Ya, saya Evi. Saya dapat S3 dari The Australian National University. Baru selesai tahun lalu. Kemudian sekarang sehari-hari ngajar di Universitas Negeri Malang di Jawa Timur. Um, Ya, saya ngajar base-nya di jurusan sastra Inggris, tapi saya sekarang juga pegang kantor hubungan internasional. Ya, itu aja sih. Oke, ya, oke. Risetnya tadi sedikit Oh, boleh riset, riset. disebutin. Oke, riset. Penelitiannya mungkin bagi beberapa orang agak ajaib ya. Soalnya nggak banyak mungkin yang kalau orang mikir kalau ke ANU, Australian National University, apalagi kalau Australia Awards itu kayak nggak mungkin lah neliti hal yang dibilang mungkin receh gitu ya. Film gitu. Jadi riset saya adalah tentang representasi maskulinitas di film Indonesia. Dan itu kenapa saya ke arah sana kemarin. Awalnya sebenarnya pengennya apa namanya ngeriset tentang film perempuan. Jadi women cinema in Indonesia. Tapi kemudian setelah ngobrol banyak dengan pembimbing gitu ya, ternyata ada sebuah area yang masih apa ya, masih nggak banyak orang tertarik gitu. Jadi area ini masih terbuka luas sekali gitu. Jadi saya akhirnya apa namanya banting setir. Jadi ini sesuatu yang biasa ya. Jadi kita mulai PhD apa, kemudian berakhir dengan apa itu biasa Benar-benar, banget iya. gitu ya. Gitu nggak sih? Jadi nggak tahu kemarin udah sempat kebahas nggak sih yang topik kayak gini. Jadi kita PhD pengennya wah sama gobu-gobu, pengen saya pengen ini, neliti ini, proposal udah jadi, udah dapat segala macam gitu kan. Tapi Iya, kemudian kayak langsung berubah gitu loh. oke, Jadi oke. Jadi bukan aku tuh bukan tentang film perempuan lagi ya, apa jadinya? bukan film perempuan lagi, tapi tentang representasi maskulinitas di film Indonesia. Sedikit banyak ada. Jadi ada satu chapter gitu yang membahas tentang gerakan perempuan dan bagaimana gerakan perempuan baik di dalam sinema ataupun di luar sinema Ya, itu berpengaruh terhadap perubahan representasi maskulinitas ideal di film Indonesia. oke, Gitu oke. sih. Ya, Ya. oke. Mm-mm. Sekalian ya, karena mumpung Oke, topiknya lagi melipir ke situ, ada tulisan boleh. sedikit di buku ini. Oh iya, promosi ya. Iya di situ aku nulis tentang apa namanya, etnografi cara yang lain gitu ya. Jadi alternatif sebuah etnografi dengan cara lain kalau kita dengan apa namanya? Namanya interface etnografi. Itu diperkenalkan oleh seorang antropologi yang sangat terkenal. Siapa sih yang nggak Ya, kenal dengan beliau gitu ya. Apa namanya? Ketika dia meriset tentang Hollywood. Nah, kalau kita ngeriset tentang apa namanya subjek
yang dimana subjek kita ini adalah orang terkenal, susah banget didapetin jadwalnya, apalagi disuruh duduk diem 2 jam, 3 jam gitu. Terus kemudian, apalagi kalau kita etnografi kan nggak cukup 2 jam, 3 jam itu aja kan. Jadi kita harus berinteraksi gitu kan. Nah, untuk menggantikan interaksi yang nggak mungkin kita lakukan dengan subjek-subjek yang sibuk, kita bisa melakukan yang namanya interface etnografi gitu. Oke, dan Mau itu tahu lebih dibahas banyak? lengkap Ya, di buku itu. dibahas di buku itu. Oke, masuk ke Mm-mm. topik yang kita iklanin di flyer nih Ya, tentang apa? Endometriosis ya. Kalau Evi uh-uh. boleh cerita apa? Secara mungkin seperti tadi gitu ya, kasih Ya, poin utamanya aja karena saya baru uh-uh. ingat sebetulnya cerita Uh-uh. itu juga udah muncul di Iya, tulisan Evi di Facebook yang pertama ya. Pertama kali dia yep, muncul di tulisan Evi di Facebook, kemudian mm-mm. di buku yang satu ini ya. Betul, Jadi mungkin kalau teman-teman mau baca lengkapnya ada di sini. Cuma sekarang Evi yep, akan sharing juga tentang mm-mm. tentang itu ya. Silakan. Ya, awalnya ketika ditawari Kanti masuk di apa namanya PhD Mama, I'm not a mom gitu. True. Tapi Ya. apa namanya? Well, Tapi kata kata mom ini adalah apa namanya ya mungkin uh, you don't ada have banyak to makna ya. have iya you don't have to have kids gitu to call yourself moms, you know. Kemudian apa namanya sisi keperempuanan ini yang ingin digali gitu kan. Setiap perempuan yang menjalani S3 itu pasti punya tantangannya masing-masing ya, laki-laki pasti juga sih gitu. Cuman karena experience atau pengalaman gender kita berbeda, dan apa disitulah apa namanya menariknya gitu ya. Jadi apa namanya ada hal yang mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin teman-teman lain ngobrolin tentang kompleksitas bagaimana mengurus keluarga dengan apa namanya PhD secara bersamaan gitu. Tapi saya mungkin punya pengalaman yang berbeda yang tidak kalah kompleksnya. Jadi saya ketika PhD itu juga bukan lagi ya, maksudnya saya menderita penyakit yang namanya endometriosis. Saya tahu ini sejak 2008 gitu, kemudian it gets worse with stress. Of course lah, PhD pasti ada stresnya. Selain juga ada banyak senangnya ya, gitu. Jadi it gets bad with stress sehingga saya harus sampai menjalani laparoskopi dan kemudian ketika setelah laparoskopi juga ada pasca operasi yang agak kompleks ceritanya sehingga ngefek gitu ke apa namanya ketika saya menulis dan segala macem gitu. Jadi ceritanya uh, oh hai Meta, ada mantan mahasiswaku di situ. Ya. Meta ada pertanyaan langsung ya. Iya, Meta ada pertanyaan. Jadi ceritanya kompleks juga dealing dengan apa ya penyakit yang tiap bulan kamu harus apa ya namanya nggak bisa kerja secara maksimal gitu karena sakit gitu ya karena tiba-tiba aduh udah waktunya mau mens ini jadi udah mau mens tuh udah kayak oke, gue udah harus siap-siap nih gitu. Jadi Kemudian pertama kali ngerasain sakit yang nggak biasa itu 2008. enggak Itu sih udah lama maksudnya oh sebelum udah lama. 2008 cuman aku taunya vocab itu adalah 2008 gitu loh. Oh, oke. Jadi Jadi awalnya waktu tuh ya waktu pertama kali sudah mens sejak sudah sakit. pertama Semenjak kali mens ya biasa lah ya. I didn't have the vocabulary ketika oke. apa namanya ketika itu semakin sakit gitu. I still didn't have the vocabulary. Jadi nggak ada vocabnya ini apa ya gitu. Sementara orang kan selalu bilang bahwa ya mens ya sakit lah gitu. Semua orang juga sakit gitu kan. Jadi aku sering menormalkan sakit itu gitu. Jadi Oke. kemudian melihat diriku sendiri sebagai cengeng, nggak nahan sakit, and you know seperti itulah gitu. Sehingga pada satu titik di mana saya tidak bisa lagi bilang bahwa ini normal karena menurut saya itu udah nggak normal gitu karena sakitnya udah sampai saya kayak nungging-nungging gitu. Kemudian nggak cuman pas apa namanya mau mens tapi pas mid cycle juga sakit gitu. Kemudian ditambah dengan infertility dan segala macam. Jadi there are a lot of things. Kemudian saya konsultasi ke dokter. Halo Mas,
saya ke konsultasi ke dokter, kemudian baru nemu apa namanya vocab itu, endometriosis apa ya gitu. Lalu 2008, kemudian 2009 saya hamil, kemudian saya keguguran, kemudian udah sibuk aja dengan pekerjaan, kemudian nggak sampai kepikiran untuk cek lagi gitu. Sampai pada akhirnya PhD. Kita nanti pasti tahu lah teman-teman apa namanya. Oh ya, ini ada pertanyaan menarik. Ntar lagi kita jawab ya. Ya, Bullying ya. dari sesama perempuan. Apa? Jadi dengan stres itu semakin terakumulasi kan, dan endometriosis itu semakin sakit kalau kita stres. Kayak Gitu. mah, seperti mah kan, kalau mah juga Enggak. jadi beda ya. Oh oke. Oh, maksudnya Terpicu sakit oleh stres. terpicu oleh stres, betul. Ya. Ya. Jadi semakin sakit ketika kita stres. Ya. Gitu. Jadi kalau bullyingnya, ada nggak bullying yang dari sesama perempuan? Banyak banget. Apalagi kasus endometriosis ini udah sampai pada apa namanya mempengaruhi fertilitas saya gitu. Jadi dari mulai yang apa namanya intended as a joke sampai intended as a preaching, intended as a apa namanya as an advice yang menurut saya nggak perlu gitu. I know what happened with my body gitu kan. Sesama perempuan banyak banget gitu. Sampai kadang apa ya, salah satu apa Seperti apa bentuknya bullyingnya? bentuknya verbal, ada yang ngasih apa, you know, like mungkin kamu perlu kurma Arab gitu. Itu yang halus ya. Jadi bawain kurma dari Arab gitu. Tapi kan dia nggak nanya gitu. Sebenarnya kamu punya masalah apa? Ya nggak sih? Oke, jadi kemudian bergerak dengan asumsinya sendiri gitu jadi. iya gitu, bergerak dengan asumsinya sendiri. Itu yang halus. Kemudian yang nggak halus adalah kayak kamu mandul ya, like what? Gitu. Jadi sebagai orang yang belajar gender itu, saya langsung kayak what? Mungkin saya agak apa ya? Mungkin aku terlalu sensi kali ya gitu. How do I deal with such bullying? Kadang saya nulis. Jadi saya nulis entah di status, entah di Facebook feed, entah di apa namanya kayak apa ya, kayak Instagram gitu, tentang sebenarnya apa sih menjadi perempuan itu dan kenapa pertanyaan semacam kok kamu belum punya anak aja sih sampai sekarang, kamu nggak bisa ya gitu, like you know, itu insulted gitu loh. Karena sebenarnya mungkin orang-orang ini they meant well gitu, tapi they didn't know apa caranya gimana gitu. Atau mungkin nggak pernah tahu juga tentang endometriosis, jadi nggak tahu bahwa sakit menstruasi itu bisa sampai pada level yang Evi rasakan gitu. Mungkin juga nggak. Gitu. Gimana? Jadi mereka sendiri tidak membayangkan bahwa sakit menstruasi itu bisa sampai ke level yang Evi rasakan gitu kan? Ya. Tapi tetap pernah suatu ketika ya, kalau bikin komen nggak lucu lah. Kok pernah? Jadi pernah ya. Ini di Indonesia. Jadi seorang senior, I really respected her gitu. Dia bilang, dia ngasih majalah, like potongan majalah. Evi, kamu belum punya anak karena kamu ada salah yang besar banget sama ibu kamu. Jadi kamu harus minta maaf sama ibu kamu. Gitu. Like in front of my eyes dengan a piece of that tabloid gitu, potongan tabloid. I was like, okay. Aku bilang, oh terima kasih gitu, terima kasih atas pengingatnya gitu. Gue cuman gitu aja sih. Jadi tergantung yang gue adepin siapa gitu. Tapi memang agak tricky ya kalau kita berhadapannya dengan misalnya orang yang lebih tua atau bahkan keluarga. Jadi orang you know extended family gitu. Itu agak susah. Ini ada pertanyaan, kalau di OC mengalami bullying juga? Les ya. To be very honest, jadi enggak terlalu kalau di Australia. Tapi kalau bahkan di teman-teman media sosial juga rame loh, Vi. Kalau misalnya ada orang yang sharing tentang, nggak tahu deh,
sesuatu tentang keluarganya, Mm-mm. misalnya dia mau kasih message gitu ya, terus Iya. pesannya jadi viral, pasti ada aja tuh yang Mm-mm. kemudian komentar, oh nggak gitu juga, ah nggak gitu juga gitu, terus trying to argue Iya. the other way around Heeh. gitu orang ini gitu. Iya. Ada sih orang-orang sih Heeh. kayak gitu, aku pernah ketemu, tapi mungkin Iya. di konteks Evi kalau kesehatan aku nggak membayangkan ya ada orang yang mau mau ngomentarin negatif atau membuat kita tambah down gitu ya. Yang aku tahu kalau di kampus tuh biasanya kalau dengan teman atau supervisor ya mereka cukup inilah ya, Heeh. cukup namanya cukup bisa menjaga kata-katanya gitu ya. Iya. Iya, ya supervisorku sangat-sangat apa ya, sangat hebat. Apa namanya? Dia selalu nanya, "Are you okay? Is your health okay?" Gitu. Jadi dia sangat apa ya, memfasilitasi banget. Bahkan apa namanya, dia nawarin, nawarin apa namanya, ketika selesai operasi, loh, kamu mau diantar, mau perlu ke rumah sakit, dia mau nganter gitu. So ya, ya mungkin karena hubungan kami juga sudah sangat dekat ya, Ya. gitu. Nah, ini ada pertanyaan dengan kondisi begitu, gimana cara Mbak Evi tetap fokus nih? Ya nggak sih, bener sih, menyelesaikan studi. Ya. eh Gimana sih? Gimana ya? To be very honest, it took me longer ya. Everyone knows bahwa apa namanya, saya menyelesaikan studi saya lebih lama daripada orang lain. Saya menyelesaikannya dalam 6 tahun in total sampai benar-benar dapat degree-nya. Bentar, Itu 6 tahun. sebentar. Lebih Oke. lama Okay. dari orang-orang lain ya. Orang lainnya yang mana dulu? Sebenarnya ada Iya nggak sih, sih yang bener. harus kita jadiin standar ya kan? Bener, Harusnya iya kita bener. stop Bener. Jadi nggak compare ada ourselves sih. to others. Iya. Mungkin standarnya standar beasiswa, Bo. Oh, Alokasi beasiswa adalah 4 tahun. tahun. Sekarang beasiswa cuma 3. Ada yang Serius 3 lu? tahun loh beasiswanya. Ya, ya berusaha sebaik mungkin, tahu kapan kita sakit dan tahu kapan kemana kita harus mencari bantuan. Pernah saya waktu itu kesakitan banget, jadi saya langsung ke klinik, ini apa namanya, akupunktur yang deket kampus karena itu udah nggak ketahan lagi. No, I just cannot handle it gitu. Jadi itu udah sakit banget. Terus apa, berdasarkan saran teman-teman, coba untuk pain relief, coba ke akupunktur. Kebetulan di dekat situ ada klinik akupunktur, jadi aku jalan gitu, jalan ke klinik akupunktur gitu. Tapi kalau sehari-harinya diusahakan olahraga dan makan yang lebih sehat aja sih. Jadi harus punya waktu untuk berolahraga karena apa namanya, endometriosis itu kalau kita nggak olahraga itu otot-ototnya semakin kaku dan semakin sakit nanti gitu. Soalnya kan kram ya, gitu sih. Iya, 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 iya. Mm-mm. Sampai sekarang masih Jadi tahu masih kondisinya. datang secara rutin. eh ini alhamdulillah jadi ada apa namanya, kan endometriosisnya ternyata komplikasi dengan adenomyosis. Jadi ada jaringan endometrium yang tercecer ini tidak hanya di luar rahim tapi juga nempel di dinding-dinding rahim dan dia tidak lurus secara semua gitu kan. Jadi barusan aja Desember aku apa, menjalani operasi kecil kayak kiret gitu, itu untuk membersihkan yang adenomyosis gitu. Kemudian aku mulai treatment, apa namanya, pakai obat lah di sini. Jadi obat gitu dikasih dokter sini. Itu lama loh nyari nyari dokter gitu yang mau paham tentang endometriosis, bisa aja ngobrol lama. Itu benar-benar lama. Kebayang nggak sih aku pulang dari Australia itu 2017 akhir ya. Aku Iya, tuh baru nemu dokter yang cocok itu akhir 2019, 2 tahun. 2 tahun. Dua Iya, tahun. iya, iya. Because I have to do, karena aku harus riset gitu kan. Aku harus Iya. riset, harus ke dokter mana yang ahli endokrin dan juga ahli apa, gynecologist gitu. Gitu sih. Iya. Oke. Jadi apa dong supaya tetap fokus dengan kondisi Tetap seperti ini? ya menjaga, makanya itu tadi aku bilang agar tetap fokus kita harus tahu diri, kekuatan kita. Kemudian kalau sakit kita tahu harus kemana. Gitu. Mana? Ya, ya. Gimana caranya Kemudian apa? Memaintain semangat
gimana caranya? Mungkin itu yang paling berat ya. Oh, memaintain semangat. Ya, Apa namanya? Kita itu bertaruh banyak banget ketika PhD ya. Ya nggak sih? ya, Ninggalin banyak hal. Ya ya. nggak sih? Jadi itu yang membuat gue semangat. Dan kemudian ngelihat pengorbanan orang di sekitar gue. Hmm, Kalau gue nggak selesai, rasanya itu gue mengkhianati pengorbanan mereka. ya. Itu. Dan gue nggak mau apa yang udah gue korbanin dan dikorbanin orang buat gue sia-sia. Itu. Iya, 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 iya. Nah, justru itu Mm-mm. yang jadi ini ya, jadi apa, Ya, semangat apa akhirnya. ya, semangat ya, jadi bensin yang Iya, kuat banget gitu ya, biar kita bener. nggak nggak cepet nyerah. Kemarin karena ada temen yang cerita, Vi, jadi Heeh, dia udah selesai, ini cerita S2, tapi terus heeh. ada sedikit masalah di akhir studinya dia, di mana dia tuh Mm-mm. harus menyelesaikan revisi yang cukup banyak gitu ya dari Oke. pembimbingnya. Tapi Mm-mm. kayaknya dia udah kehilangan semangat karena dia pun juga kuliah tuh Mm-mm. sambil kerja gitu ya. Jadi Mm-mm. kayaknya isi Mm-mm. kepalanya tuh udah, waduh, luar biasa loadnya gitu ya. Mm-mm. Udah berat Mm-mm. untuk kemudian mengerjakan semua permintaan revisi yang Heeh, bertubi-tubi heeh, berlapis-lapis itu gitu. heeh. Nah, makanya aku tanya Iya. ke Evi, gimana caranya supaya kita tuh antara Mm-mm. ingin menyerah, kan pasti perasaan kayak pengen menyerah Iya. aja gitu dengan kondisi kayak gini, dan Mm-mm. mungkin Evi juga pernah merasakan di posisi yang sama gitu, Mm-mm. apalagi Iya. ketika harus berminggu-minggu nggak bisa buka tesis gitu kan, ada juga Heeh, kan heeh. ya Ada, masa-masanya ada, itu karena ada. lagi Iya. sakit-sakitnya, Iya. dan Iya. apakah harus balik ke rumah sakit gitu ya. Heeh, heeh, Tapi heeh. terus we just have to pick ourselves up again gitu kan, Yes. untuk ya udah Yes. ayo kita Heeh. harus mulai lagi, dan mungkin Iya, email-email yang bener. udah 3 bulan yang lalu harus mau ngebaca lagi semua dari Iya nol. banget. Exactly. Bener banget. Bener banget. Itu Emang yang mudah. cuman kita kok, kita sendiri yang bisa pick ourselves up gitu. Jadi kita sendiri yang bisa ngebantu diri kita sendiri. Jadi makanya kita harus benar-benar kenal diri kita, menyemangati diri kita dengan caranya masing-masing gitu. Kalau cara saya ya itu tadi, apa, jangan sampai apa yang dikorbankan oleh orang lain, khususnya keluarga dekat gitu ya, kemudian sia-sia. Kita juga sudah korban banyak loh gitu kan. Iya, PhD iya, itu is a long time, iya, lama kan. iya, Apa yang kita tinggalin tuh banyak banget gitu iya. loh. Jadi ya, apa namanya, make it worth it Oke. gitu. Gimana It can dengan be longer, perana, but ya, ya. peranan Kenapa? pasangan? Cerita sedikit dong tentang apa Oh, pernah. pasangan. I can never thank my partner enough. Itu Oke. aja sih. Jadi Fadli itu adalah orang yang ngedorong saya untuk cepet-cepet PhD. Di saat aku bilang, entaran lah gitu. Setelah Hmm. selesai S2, kebayangkan capek, kemudian tiba-tiba karir udah mulai naik lagi gitu kan. Udah mulai mapan gitu. Terus kemudian ya harus S3 gitu. Tapi dia bilang bahwa semakin kamu tunda, semakin kamu akan malas. Ya. Karena kamu nggak semakin muda gitu. Hmm. Akan lebih banyak hal yang akan, you know, apa, menahan kamu Ya. dibandingkan yang mendorong kamu ketika kamu nanti sudah lebih berumur gitu. Oke. Kemudian, apa, ternyata dorongan Fadli itu, dia juga bilang bahwa itu pun juga akan ngefek ke dia juga gitu. Kalau apa, nanti terlalu lama nggak segera-segera berangkat, keburu dia juga nyaman di sini, akhirnya malah nggak bisa nemenin gitu. Ya. Jadi mendingan sekarang gitu. Sekarang itu ketika itu 2 tahun setelah setelah lulus S2 ya. Oke. Cepet-cepet gitu. Jadi Cepet-cepet. kemudian akhirnya gayung bersambut dengan, apa namanya, supervisor. Pak Ariel kan juga dulu, supervisor, apa namanya, supervisor saya ya, di S2 gitu kan. Kemudian dia encourage juga, ya udah jalan gitu. Kemudian along the way ya dia dia batu yang paling tegar yang bisa saya sandarin gitu. Hmm. Jadi, kita berbagi peran, kemudian kita berbagi banyak cerita, ada banyak juga yang kita pelajari bersama. Masa-masa PhD itu adalah masa-masa di mana hubungan kami dikuatkan malahan. Hmm. Oke.
Iya, gitu. iya. Jadi mungkin apa ya? That's like the best time in our relationship. Ada banyak hal yang bitter, ada banyak hal yang apa namanya susah gitu. Cuman Iya. kita ya keluar sebagai juara gitu Oke. sih. Iya, iya, iya. Jadi tadi Mm-mm. sebentar, operasi yang bulan Desember itu berarti sekarang Ha-ha. sudah jauh lebih membaik ya kondisinya ya, Sudah Evi? jauh membaik, sudah jauh lebih membaik. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah, jadi senang ya, dengar ya. iya, Karena kalau ada isu-isu kayak gini kan orang kita suka takut bertanya ya, Vi ya. Jadi iya, rasanya kepikiran dalam hati aja, aduh teman kita ini iya, tuh udah sembuh belum ya? Rasanya tuh takut salah nanya, jujur aja heeh. gitu. Jadi Iya, iya, gimana iya, iya. kamu punya tips nggak kalau misalnya kita kepikiran nih sama kondisi kesehatan teman kita tapi Heeh. kita takut untuk nanyain tapi mau kepo-kepo Kalau lewat orang sebenarnya, lain nanti jadi gibah iya, gitu kan. iya. Kalau ditanyain, aku seneng kok ditanyain apa namanya orang kamu sehat apa enggak. Itu nggak masalah gitu. Tapi jangan ditanyain misalnya gimana kamu kapan program hamil? Hide that gitu. Itu bukan urusan lo antara maksudnya itu bukan urusan lo apakah gue program hamil atau enggak dan kalaupun gue pengen kapan gitu itu bukan Ya, urusan lo gitu loh betul betul gitu betul. jadi konteksnya kalau uh, lo adalah temen gue lo lebih concern tentang gue sehat apa enggak Oke. dibandingkan dengan gue udah punya anak apa enggak Belum ya. Oke. gitu udahlah itu nanti urusan gue sama laki gue sama Tuhan gitu loh maksud gue gitu jadi you don't have to teach me misalnya methods, you know, Oh iya karena lu gitu bukan gitu. Kayaknya dokter ada yang gitu ngomong loh. tentang itu di buku Iya, ini ya. Ada yang yep, aduh absurd banget ada. komentarnya.